Ya, Pemirsa, seorang pria yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya diduga membawa mobil barang bukti dan viral di media sosial. Ya, pemirsa, di Polda Metro Jaya pun membantah pria tersebut bukanlah anak Propam dan mobil yang dibawa bukan merupakan barang bukti. Ini BB polseknya, ada BB-nya polsek. Ada suratnya? Oke. Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah. Kita kan nggak salah dong. Iya. Oke, silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek itu udah. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan satu unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Kami akan. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Iya, nggak apa-apa. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral. Di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga, kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah gudang kardus di Ciracas, Jakarta Timur ini terbakar. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik di dalam bangunan. 65 Jalan Marzuki. Itu Ciracas, luncurkan itu Ciracas. Sebuah gudang kardus di Jalan Haji Marzuki, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terbakar. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan dengan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Ciracas dan Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur. Diduga kebakaran karena korsleting listrik di dalam bangunan. Informasi dari pemilik dan karyawan setempat bahwasanya terjadi konsleting listrik di area gudang penyimpanan kardus tersebut. Api membesar. Untuk objek yang terbakar berarti gudang ya, Bang? Gudang penyimpanan kardus ini ya, Bang? Iya, gudang penyimpanan kardus yang akan nanti dikirim lagi untuk diolah. Oh, ini ada korban ya, Bang? Alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Untuk unit yang diluncurkan ke TKP? Sementara kurang lebih 12 unit berikut pendukung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, marak peredaran narkoba di kampungnya. Puluhan emak-emak menggerebek sarang narkoba di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, saat penggerbakan para pelaku ini, pemirsa, kocar-kacir. Puluhan mama di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar pengedar hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mama lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut.
Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan penyelidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku tak lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku balap liar dibubarkan dan ditangkap polisi di Tuban, Jawa Timur karena meresahkan warga. Ya, untuk memberi efek jera, orang tua para pelaku ini dipanggil ke kantor polisi. Satuan Lalu Lintas Polres Tuban mengepung pelaku balap liar di ruas Jalan Semanding Grabagan di Desa Tlogopule, Tuban. Polisi menutup lokasi balap liar dan seluruh akses keluar. Para pelaku dadakan yang didominasi pelajar tak bisa melarikan diri dan hanya bisa pasrah saat motor diberhentikan. 17 unit dan 22 remaja diamankan ke Mapolres Tuban. Untuk menekan aksi balap liar, petugas memanggil orang tua masing-masing pelaku guna memberikan pembinaan. Orang tua pelaku menangis mengetahui anaknya diamankan, yang lain menegur keras perbuatannya. Kami bertindak itu berdasarkan aduan dari masyarakat bahwa mereka merasa terganggu akan adanya balap liar. Untuk kendaraan sendiri nanti akan kami tahan 3 hari sampai pemilik kendaraan ini bisa, karena kami lihat tadi beberapa kendaraan itu masih ada yang tidak sesuai dengan standarnya. Usai meminta maaf kepada orang tua, pelaku menjalani pembinaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu terseret hingga 5 meter akibat pelaku penjambretan menarik kalung korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, korban alami luka-luka dan trauma akibat peristiwa ini. Dari rekaman kamera CCTV, aksi 2 orang pelaku penjambretan di Penjaringan, Jakarta viral di media sosial. Seorang ibu menjadi korban penjambretan kalung hingga terseret 5 meter. Namun korban yang diketahui bernama Sahar ini melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terseret, hingga masih trauma dengan kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa kalung yang dipakai merupakan kalung kesehatan, bukan kalung emas. Ditarik rambutnya sampai keseret gitu. Iya, sampai situ di atas. Dia mau ngambil apa sih, Bu? Kayaknya mau ngambil kalung apa-apa, Bu? Nggak tahu. Kalung juga Pak Asu. Tapi ada kalung. Dia ada kalung palsu, sehatan. Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang sehatan. Bawa motor. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan meminta kepada kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena kawasan tempat tinggalnya rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya diduga membawa mobil barang bukti dan viral di media sosial. Ya, pemirsa, di Polda Metro Jaya pun membantah pria tersebut bukanlah anak Propam dan mobil yang dibawa bukan merupakan barang bukti. Ini BB Polseknya, ada BB-nya Polsek. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya. Dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah, kita kan nggak salah dong. Iya. Silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek itu udah. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Yang pertama adalah
tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan 1 unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Kami akan. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral, di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga. Kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Alvaro, bocah yang hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia oleh pihak kepolisian di kawasan Tenjo, Bogor. Ya, menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Usai ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, rumah duka Alvaro, bocah hilang sejak 8 bulan lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ramai pelayat. Para tetangga dan kerabat mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Isak tangis nenek Alvaro pecah saat mendengar kabar duka yang disampaikan langsung Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah Alam. Menurut informasi yang diterima pihak keluarga, pelaku yang menculik Alvaro merupakan ayah tiri korban. Lebih lanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari pelaku seperti ini. Untuk informasinya mungkin bisa disampaikan lebih detail lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya viral di media sosial, Ibunda Alvaro memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun, dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga Kecamatan Tenjo dihebohkan dengan penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di bantaran jembatan Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Ya, pemirsa, petugas gabungan dari Polrestra Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama warga sekitar pada Minggu sore melakukan penyisiran di bantaran Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah Alvaro Kiano ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Petugas kepolisian Polsek Tenjo membenarkan telah ditemukan korban yang hilang selama 7 bulan di Pesanggaran, Jakarta Selatan. Jadi setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jadi alhamdulillah untuk
korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Untuk jenazah atau korban, ya pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat masih berdatangan ke rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan jurnalis iNews, ada Nora Syafika langsung dari lokasi. Selamat pagi rekan Nora, bagaimanakah suasana di rumah duka pada pagi ini? Apakah masih ada pelayan datang dan kapan rencananya polisi akan memberikan keterangan resmi terkait motif pelaku yang menculik Alvaro ini? Pada pagi hari ini kami berada di rumah duka dari almarhum Alvaro. Ini adalah bocah yang hilang selama kurang lebih 8 tahun dan sudah dinyatakan ditemukan dalam di Tenjo dengan bentuk atau dalam kerangka maksud kami. Dan memang untuk pagi hari ini di rumah duka almarhum Alvaro ini sudah dipenuhi oleh kerabat dan juga dari tetangga yang terus berdatangan untuk melayat, kemudian juga memberikan semangat. Dan tadi baru saja kami melihat ada salah satu dari Komnas Perlindungan Anak, yaitu Cornelia Agatha juga sudah datang. Kemudian juga dari guru Alvaro juga sudah datang dan bertemu dengan kakek dan juga nenek Alvaro. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang Alvaro ini dinyatakan hilang pada bulan Maret lalu, Maret 2025, di saat sedang melaksanakan sholat asar di salah satu masjid dekat lingkungannya. Dan baru saja dari kepolisian ataupun juga dari kakeknya menyatakan untuk cucunya sudah ditemukan. Dan hingga di siang atau di pagi hari ini kami masih belum melihat kedatangan dari ibu kandungnya Alvaro yang memang beliau merupakan atau bekerja di Malaysia, sehingga hingga di pagi hari ini masih belum datang ke rumah duka. Dan juga memang dari informasi yang seperti yang kita ketahui bersama, ini terduga tersangka adalah Alexi Wright atau ayah tiri dari Alvaro, yang dimana dikenal sebagai sosok yang sebenarnya baik, kemudian juga sangat peduli dengan Alvaro, sehingga dari keluarga pun juga dari tetangga ini banyak kayak beberapa tidak menyangka dengan adanya kejadian ini dan sangat terpukul dengan adanya kejadian ini. Sementara itu Ayah dan juga Pram. Ya, rekan Nora, ini kan Alvaro ditemukan dalam kondisi dengan tulang belulang seperti itu. Ini bagaimana hingga akhirnya diputuskan bahwa itu adalah Alvaro? Ya, hingga saat ini Pram dan juga Ayah dari kepolisian memang masih belum memberikan rilis secara resmi, karena memang dari informasi yang kami terima bahwa untuk penemuan korban yaitu almarhum Alvaro yang sudah dalam bentuk tulang belulang atau kerangka ini masih berada di Rumah Sakit Polri, dan nantinya akan dilaksanakan otopsi, kemudian juga tes DNA yang mengambil sampel dari ibu kandungnya, di mana memang ibu kandungnya ini masih berada di Malaysia dan masih perjalanan menuju ke Indonesia, dan nantinya akan dilakukan tes DNA, penyocokan DNA kalau memang itu dinyatakan sebagai almarhum Alvaro. Sementara itu, Pram. Baik, terkait dengan kunjungan Komnas Perlindungan Anak, apakah sudah ada statement dan mereka kapan datangnya, Naura? Ya, Ayah, untuk saat ini kami masih belum menerima pernyataan resmi dari Komnas Perlindungan Anak. Kami juga masih menunggu pernyataan resmi apa saja yang tadi sudah diobrolkan bersama, kemudian juga apa saja yang nantinya akan diberikan. Kami masih belum menerima informasi tersebut. Dan tadi dari Komnas Perlindungan Anak tadi datang sekitar 30 menit yang lalu, berada di rumah duka Alvaro dan langsung menemui dari keluarga, yaitu kakek dan nenek Alvaro. Ayah. Baik, dari pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa terduga pelaku ini adalah ayah tiri dari Alvaro sendiri. Apakah dari rekan-rekan sudah melihat seperti apa sosok dari terduga pelaku ini, atau di mana keberadaannya saat ini? Ya, Ayah, untuk saat ini memang untuk keberadaan pelaku yaitu ayah tirinya ini kami dari tim media yang ada di sini tentu saja belum melihat untuk perawakannya seperti apa, kemudian untuk orangnya seperti apa. Cuma tadi kami sempat berbincang dengan salah satu tetangga yang ada di sini yang memang sudah pernah bertemu dan berbincang secara langsung dengan ayah tirinya, dan memang ayah tirinya ini merupakan pribadi
pribadi yang baik, kemudian juga peduli dengan Alvaro ya, walaupun memang ayah tirinya ini tidak tinggal bersama dengan Alvaro di pesanggerahan ini, ia tinggal di Tenjo, namun setiap hari libur seperti Sabtu dan juga Minggu, ayah tirinya ini atau terduga pelaku ini selalu menyempatkan untuk datang ke sini ke pesanggerahan, kemudian juga mengajak Alvaro bermain. Dan memang untuk perawakannya ini tadi disebutkan bahwa memang ayah tirinya ini berbadan besar, kemudian juga sangatlah baik, sehingga beberapa tidak ada yang menyangka dengan adanya kejadian seperti ini. Ayah. Baik, rekan Naura Syafika, kami akan menunggu update langsung dari Anda kembali terkait kasus Alvaro. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, curah hujan tinggi dalam 2 hari ini menyebabkan 10 kecamatan di Padang Pariaman, Sumatera Barat ini kebanjiran. Ratusan warga terpaksa diungsikan karena genangan air mencapai 3 meter. Ratusan warga yang tinggal di pinggiran Sungai Batang Ulakan yang ada di Negarian, Kampung Galapuang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa diungsikan. Pasalnya, aliran air di Sungai Batang Ulakan itu meluap ke pemukiman imbas dalam 2 hari diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sebagian warga terdiri dari anak-anak hingga lansia diungsikan dengan perahu karet karena ketinggian air mencapai 2 meter. Mereka diungsikan sementara di musola atau rumah kerabat yang dianggap masih aman. Air diketahui mulai naik semenjak malam dengan 2 kampung terdampak parah. Tingginya curah hujan itu dari semalam. Jadi kita di daerah Kampung Galapuang ada 2 korong yang terdampak, itu korong Rajang dan korong Baru. Di jumlah warga yang terdampak itu lebih kurang 560 jiwa. Ini terhadap 180 kakak. Jadi artinya apa? Yang 2 korong ini terdampak banjir 100%. Ketinggian banjirnya sekitar berapa? Ketinggian banjir yang di titik terparah itu ada sampai 3,5 meter. Berdasarkan data BPBD Padang Pariaman, selain Kecamatan Ulakan Tapakis, ada 9 kecamatan lain juga terendam, dan selain banjir, ada 5 titik longsor dan 2 pohon tumbang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak, tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Ya, dari rekaman drone BNPB, pemirsa, jembatan Geladak Perak dipenuhi material lahar dan abu vulkanik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Ketebalan abu vulkanik bahkan mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Ya, pemirsa, pasca erupsi Gunung Semeru, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana menggunakan drone thermal. Ya, langkah ini pemirsa dilakukan untuk menentukan zona merah atau lokasi terlarang untuk permukiman warga. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi 19 November 2025 lalu. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga, untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru.
kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencana perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir, erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Geladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran Sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka, pemirsa. Ya, pasalnya pemirsa, pasca erupsi mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang kedepannya itu yang mau macam pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Semeru, pemirsa, kita akan terhubung dengan jurnalis iNews ada Yayan Nugroho di Desa Supit Urang, Lumajang. Ya, selamat siang Yayan, seperti apa kondisi lokasi pemukiman yang terdampak erupsi Semeru hari ini? Ya, selamat siang Pram, Ayah dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Dusun Gumuk Mas, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Saat ini sejumlah pengungsi kembali ke rumahnya masing-masing untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saat ini para pengungsi ini dibantu oleh petugas TNI Polri dan juga relawan. Saya akan menunjukkan suasana terkini di lokasi pengungsian, di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru ini. Ya, warga yang masih mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu warga di sini. Ibu, nama siapa, Bu? Gima. Bu Sugima. Ini mengungsi di mana kan semalam, Bu? Di SMP R2 rumah Jiwo. Dia kan lengkong temati. Ini kenapa kok Bu balik ke rumah, Bu? Bersih-bersih, ambil baju anak yang ketinggalan, seragam. Bu, harapannya apa, Bu, ke pemerintah ini setelah erupsi? Apa pengen dibangun rumah lagi dekat-dekat sini, Bu? Iya, kalau bisa iya. Itu permintaan utama. Itu permintaan utama. Lalu sementara ini kemana, Bu? Pengungsian ntar. Masih ngontrak juga ya? Ya. Ya, makasih, Bu. Nah, demikian Pram dan juga Ayah, salah satu harapan warga, yakni ingin dibangunkan rumah di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya yang rusak ini, karena memang anak dan keluarganya masih sekolah di sini dan pekerjaan juga berada di lokasi ini, Pram. Ya, rekan Yayan, dengan kondisi warga sudah bisa kembali ke rumah untuk melihat barang-barang di sana, apakah artinya kondisi dan aktivitas Gunung Semeru sudah stabil, dapat dikatakan seperti itu? Tidak demikian, Pram, karena memang warga yang pulang ini juga dikawal ketat oleh para petugas. Ketika cuaca tidak memungkinkan, akan segera diimbau untuk kembali ke pengungsian, Pram. Baik, dari pemerintah daerah maupun BPBD apakah sudah menyalurkan bantuan lainnya untuk para pengungsi? Ya, untuk bantuan sudah mengalir dari berbagai pihak, dari Pemkab, Pemprov maupun dari instansi lain. Saat ini yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi adalah pakaian layak pakai dan juga seragam serta alat-alat sekolah, karena memang waktu erupsi tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang mereka miliki, dan juga Ayah. Yayan, untuk mengkonfirmasi, ada berapa jumlah pengungsi hingga informasi terakhir yang Anda dapatkan? Dari data posko tanggap darurat bencana erupsi Semeru ini, hingga hari ini masih ada total 645 pengungsi yang berada di 2 lokasi pengungsian. Itu artinya berapa total rumah, Yayan? Kalau rumah dari data yang ada sekitar 200 rumah yang terdampak. 21 diantaranya hilang, bangunannya terseret oleh material erupsi Gunung Semeru. Baik, Yayan. Yayan Nugroho, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi erupsi Gunung Semeru. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Ya, pemirsa, sementara akibat gedung sekolah rusak diterjang material erupsi Semeru, puluhan siswa SD Negeri 02 Supit Urang hari ini tetap ikuti belajar di sekolah lain. Ya, meski tanpa seragam dan peralatan sekolah, para siswa ini tetap semangat menimba ilmu. Jadi hari ini pendataan dan ada kegiatan. Meski dalam masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, 94 siswa SD 02 Supit Urang yang sekolahnya rusak akibat erupsi hari ini bisa ikut belajar di SD 01 Supit Urang. Meski tidak memakai seragam dan sepatu sekolah, para siswa ini begitu semangat dan berbaur dengan siswa lain.
Para siswa ini berharap agar sekolahnya kembali dibangun di lokasi yang aman. Sementara itu, belum ada bantuan berupa alat tulis maupun seragam sekolah untuk anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Apanya apa, Dek? Total dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk siswa-siswanya akan sementara kami gabung di ruangannya masih cukup, Pak. Sementara hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, yakni SD 04 Supiturang dan SMP 2 Pronojiwo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin pemirsa dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah. Di jatuhnya kapal di Desa Kertaulia, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sebelumnya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang, Banten dan dijadwalkan mendarat di Cirebon, Jawa Barat. Namun, mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki sehingga pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan mendarat darurat di area persawahan. Alternate aerodrome yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk distance-nya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta dan sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh korban. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak maskapai terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab pesawat jatuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Ya, petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airvan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Sudah, kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Nah, tim lah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari ini? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya, tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang
yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbicara tentang AI dalam pidatonya di sesi ketiga konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Di depan para pemimpin dunia, Wapres Gibran soroti ketimpangan teknologi dalam AI. Lantaran saat ini AI terkonsentrasi di perusahaan milik beberapa negara maju. AI will define economic strength for decades to come. Yet today, its benefits remain highly unequal, concentrated in a handful of companies from a few advanced economies. If this imbalance continues, the digital divide will deepen. History has shown us when progress is uneven, the benefits flow to a few, while the costs fall on the many. Ini adalah pertama kalinya Wapres Gibran berpidato di depan pemimpin dunia G20. Selain menyoroti soal AI, Gibran juga menegaskan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mendukung kesepakatan kerja warga negara G20 untuk upah yang adil, kesetaraan gender, hingga perlindungan sosial. Baik pemirsa, dalam era persaingan global, peran AI dan juga digitalisasi tentunya penting untuk menjaga daya saing. Transformasi digital harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang besar. Dan untuk membahasnya, pemirsa kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Sandri Pasamuna selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Apa kabar Pak Sandri? Baik Ocha. Ya. Baik, kabarnya baik, sehat dan selalu semangat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Baik Pak Sandri, kalau kita berbicara mengenai transformasi digital yang gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Nah PT Surveyor Indonesia juga salah satunya yang gencar melakukan perubahan atau transformasi digital. Sebetulnya visi besar di balik langkah ini seperti apa Pak? Baik Ocha, terima kasih. Transformasi digital bagi kami bukan sekedar modernisasi sistem atau peralatan, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjadikan PTSI sebagai Trusted Assurance Partner in the Digital Era atau mitra jaminan terpercaya di era digitalisasi. Visi besar kami tentunya adalah membangun platform insurance intelijen dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis digital advanced teknologi, di mana seluruh layanan survei, inspeksi, dan sertifikasi terintegrasi dengan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan. Kami ingin memastikan setiap pelayanan PTSI lebih transparan, cepat, akurat, benar, sehingga memberikan nilai-nilai yang lebih baik lagi atau added value bagi klien kami dan pemangku kepentingan. Ya, baik, itu dia tadi harapannya bisa menjadi Trusted Assurance Partner in the Digital Era ya Pak ya. Nah, bicara mengenai visi besar tentunya membutuhkan strategi yang matang. Sebetulnya apa saja Pak strategi yang dilakukan PTSI untuk kemudian menciptakan keunggulan kompetitif terkait dengan adopsi advance teknologi yang dilakukan dan tentunya berkembang dengan sangat cepat? Baik, Ocha, ada 3 strategi utama dari PTSI. Yang pertama adalah digital by design, di mana setiap pelayanan baru harus memiliki komponen digital sejak tahap perencanaan. Kemudian yang kedua adalah AI augmented services, di mana mengintegrasikan AI untuk meningkatkan akurasi inspeksi, analisa risiko, dan decision making. Dan yang ketiga adalah global tech partnership, di mana menggandeng pemain global agar PTSI tidak hanya menjadi user, tetapi co-kreator teknologi
untuk TIC. Baik, itu dia tadi ada 3 strategi utama ya Pak ya. Nah, kalau bicara mengenai strategi sendiri, kita ketahui bersama salah satu wujud konkretnya adalah platform solusi ya Pak ya. PTSI ini meluncurkan platform solusi. Nah, yang membedakan platform solusi ini dengan kemudian sistem layanan sebelumnya seperti apa sih Pak, dan dampaknya terhadap efisiensi kinerja ataupun kepuasan pelanggan seperti apa? Oke, solusi kepanjangannya adalah Strategic Operational Lead Unified Smart Intelligence. Ini merupakan AI services yang berfungsi sebagai tools marketing intelijen yang berguna untuk mempermudah mengetahui customer insight dan customer needs, di mana beberapa fitur kuncinya adalah salah satunya adalah Pathfinder dan Advisor. AI mencocokkan isu industri dengan portofolio layanan kami. Kemudian Intelligent Solution di mana merekomendasikan berbasis riwayat project dan pemilihan klien. Dan yang ketiga adalah Quick Presentation di mana general materi proposal dilakukan secara otomatis. Dengan ini kualitas pemasaran kita tentunya akan lebih meningkat lagi. Baik, jadi AI service ini tujuannya adalah kemudian untuk mengetahui customer insight dan juga customer need ya Pak ya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang tentunya begitu cepat, persaingan global di sektor survei, kemudian inspeksi dan sertifikasi juga tentunya semakin ketat ya Pak ya. Seberapa besar sih Pak peran AI dan juga digitalisasi dalam menjaga daya saing PTSI dan juga tentunya peran sebagai BUMN ini ya, sebagai kemudian bergerak di bidang survei dan juga inspeksi? Ya, perannya sangat besar aja. Di mana di era industri 5.0 ini, AI dan digitalisasi adalah fondasi daya saing kami. Menggunakan AI untuk analitik data, sistem monitoring real time, dan bahkan prediktif analisis untuk membantu klien membuat keputusan yang cepat dan tepat. Dengan pendekatan ini, PTSI tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi menjadi penggerak transformasi digital di sektor TIC nasional. Juga menjadi fondasi untuk ekspansi global dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Ya, baik. Tentunya hal ini sejalan dengan strategi PTSI memperluas pasar internasional. Seperti itu, Cak. Baik, berarti PTSI ini kemudian harapannya tidak hanya beradaptasi saja dengan perubahan, tapi tadi menjadi penggerak transformasi digital di sektor TIC nasional ya Pak ya. Nah, selain kemudian berbicara mengenai transformasi internal, PTS ini juga aktif ya Pak ya, membangun jejaring internasional dengan berbagai institusi global. Tujuan strategis dari berbagai kolaborasi yang dijalin ini seperti apa Pak? Ya, tentunya kerjasama ini adalah bagian dari strategi global positioning kami, yang mana benang merahnya adalah memperkuat transfer teknologi, riset bersama, kemudian akses pasar untuk proyek-proyek global, dan kepatuhan regulasi internasional. Tujuannya untuk mengembangkan layanan berbasis sustainability dan digital assurance tentunya. Baik, itu dia sejumlah kerjasama yang kemudian sedang digarap saat ini, dan tentunya kita bertanya seperti apa riset ataupun proyek-proyek yang saat ini sedang dikembangkan bersama dengan para mitra internasional. Tapi tahan dulu Bapak, kita akan jawab usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita masih bergabung bersama dengan Bapak Sandri Pasambuna selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Baik Bapak, tentunya kerjasama internasional ini kan tidak hanya berhenti di penandatanganan MOU saja ya Pak ya. Benar, ada proyek-proyek yang sudah berjalan. Nah, dari kerjasama yang dilakukan, riset atau proyek apa saja sih Pak yang kemudian dikembangkan bersama dengan mitra internasional? Saat ini kami sedang mengembangkan sistem digital platform seperti traceability komoditas atau keterlacakan agribisnis berbasis data. Antara lain digital platform SI ISPO dan national dashboard dengan support data dari satelit. Serta sistem sertifikasi digital, kami juga melakukan ekspansi layanan dan teknologi transportasi, serta riset dan peningkatan lab petrokimia. Baik, Pak Sandri, ini dengan banyaknya riset, kemudian kolaborasi yang dilakukan lintas negara, ini pasti ada dampak langsung terhadap posisi dari PTSI. Nah, yang kemudian ingin kami tanyakan ini, perkuatan ataupun penguatan posisi dari PTSI di tingkat global itu seperti apa Pak dengan adanya kolaborasi ini, dan apa nilai tambah yang kemudian dapat diberikan untuk Indonesia?
tentunya sangat banyak nilai tambah yang kami dapatkan, seperti transfer teknologi dari para mitra kami. Kemudian kami lebih banyak mengetahui tentang standar mutu dunia atau global, dan akses proyek lintas negara untuk mempercepat langkah kami menuju top 20 global TIC company. Bagi kami, Mbak Ocha, manfaat untuk meningkatkan daya saing di Indonesia tentunya, daya saing ekspor, khususnya atas 7 komoditas yang disyaratkan oleh regulasi internasional seperti UIDR, itu kami lakukan, dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, tadi harapannya langkah menuju top 20 Global TIC Company ya Pak ya. Kita support sekali. Nah ini kita beralih ke peran PTSI dari dalam negeri Pak, khususnya mungkin pembangunan ekosistem halal yang inklusif. Nah ini PTSI kan menjadi mitra dari BPJPH ya Pak ya dalam membangun ekosistem halal inklusif. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, kontribusi konkret dari PTSI mendukung sertifikasi halal nasional itu seperti apa? Ya, sebagai mitra dari BPJPH, PTSI berkomitmen mendukung sertifikasi halal nasional melalui layanan audit, inspeksi, dan verifikasi halal yang berbasis digital. Yang kami kembangkan mulai dari sistem traceability produk halal menggunakan teknologi blockchain dan AI, hingga proses sertifikasi menjadi lebih cepat, kredibel, dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha. Tujuannya sederhana, Cak, yaitu untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Baik, itu dia komitmen yang dijalin bersama dengan BPJPH ya Pak ya, mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Nah, berbicara selain dengan ekosistem halal Pak, PTSI ini juga kan berperan dalam agenda berkelanjutan ya Pak ya. PTSI ini kabarnya menggagas Integrated Sustainability Indonesia Movement atau yang disebut dengan ISIM bersama dengan Bappenas. Nah, visi utama dari gerakan ini seperti apa Pak, dan peran dari PTSI mewujudkan target SDGs diupayakan dengan apa? Oke, Ocha, jadi saya ingin menyampaikan ISIM ini adalah gerakan pemeringkatan dan kolaborasi multipihak untuk mengukur dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di level kabupaten dan kota. Dengan dukungan kolaborasi Kementerian PPN Bappenas, APEKSI, APKASI, dan mitra lainnya. PTSI berperan sebagai asesor dan validator independen yang menyediakan metodologi, verifikasi 157 indikator, dan platform data yang menghubungkan Pemda dengan mitra pendanaan atau program. Serta kami memastikan implementasi ESG, Environmental Social Governance, di Indonesia bisa terukur, transparan, dan tentunya kredibel. Kami juga ingin menjadikan keberlanjutan bukan hanya jargon, tetapi praktek nyata dalam pembangunan nasional. Baik, luar biasa. Pemirsa, ini setelah mendengar berbagai langkah transformasi dan juga kolaborasi, tentunya kita semua ingin tahu apa Pak harapan dari Bapak terkait dengan peranan PTSI mungkin 5 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, Cak. Jadi 5 tahun ke depan, saya ingin PTSI bersama AD Survey holding kami menjadi top 20 TIC Global Companies dengan kekuatan teknologi dan integritas yang diakui global. Kami ingin terus menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional, memperkuat daya saing industri, mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta membangun kepercayaan publik terhadap produk dan layanan Indonesia di mata dunia. Itu tujuan kami. PTSI sebagai simbol transformasi, inovasi, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Baik, luar biasa pemirsa, dari perbincangan hari ini kita sudah melihat dengan jelas bagaimana transformasi digital dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pembaruan teknologi, tapi kemudian ini merupakan sebuah lompatan strategis ya, membangun layanan yang lebih cepat, kemudian lebih akurat, transparan, dan tentunya berstandar global. Harapannya tentunya berbagai inovasi dan juga kemitraan yang dijalankan ini dapat membuka peluang baru dan memperkuat daya saing Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Sandri atas pemaparan dan juga berbagai insights yang sudah disampaikan Bapak Sandri Pasamura, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ocha. Dan
Dan semoga PT ESI terus memberi nilai bagi bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan dan tentunya Indonesia maju. Indonesia Mas. Ya, baik pemirsa, dengan demikian dialog saya bersama dengan Bapak Sandri Pasambuda, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia sudah selesai. Kita kembalikan ke rekan-rekan di Studio 1. Polri menggelar apel jajaran Kepala Kesatuan Wilayah Kasatwil tahun 2025 di Mako Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas, Bogor. Acara diikuti ratusan pejabat Polri dari berbagai wilayah Indonesia. Mengusung tema transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat, acara berfokus pada evaluasi kinerja dan penyamaan persepsi pimpinan wilayah dalam meningkatkan pelayanan publik. Peserta yang hadir diantaranya pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karoops hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah. Polri menekankan penguatan profesionalisme melalui percepatan transformasi organisasi operasional, pelayanan publik, serta peningkatan koordinasi pimpinan wilayah dalam menghadapi dinamika keamanan di lapangan. Ya pemirsa, informasi terkini kita bergabung dengan Jessica Winoto di Mako Pusat Latihan Brimob Polri Cikeas, Bogor. Ya Jessica, bagaimanakah jalannya apel jajaran Kepala Kesatuan Wilayah hari ini? Ya, selamat siang Pram, Aya, dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini dari agenda Kasatwil 2025 telah berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi setelah Kapolri telah tiba di tempat, dan juga informasinya bahwa tema pada tahun ini mengusung yaitu transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat, yang di dalamnya nanti Pram, Aya, dan juga pemirsa akan membahas berbagai hal, yaitu mulai dari evaluasi lalu juga penyamaan paradigma dalam pelayanan masyarakat, dan salah satunya yang akan dibahas evaluasi pada saat penanganan atau pelayanan publik Polri pada saat demonstrasi aksi demonstrasi yang terjadi pada bulan Agustus hingga September 2025 yang lalu. Dan tentunya dalam hal ini pun ada evaluasi yang tadi disampaikan juga bahwa yang semulanya dari represif akan berganti menjadi humanis, adaptif, dan juga profesional. Dan untuk lebih lengkapnya, Pram, Aya, dan juga pemirsa, kita akan mendengarkan secara lengkap dari Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko sebagai Karopenmas Divhumas Polri. Kita lihat langkah-langkah strategik apa yang bisa diambil, tentunya dalam hal ini adalah penguatan profesionalisme Polri, di mana langkah untuk menentukan tagline atau tema hari ini adalah transformasi Polri yang profesional untuk masyarakat. Artinya melihat berbagai perkembangan yang ada dan tuntutan masyarakat, tentu percepatan pada transformasi Polri di bidang organisasi, operasional, pelayanan publik, dan termasuk juga pengawasan ini menjadi bagian penting sebagai agenda untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Baik, untuk evaluasi sendiri ini kan pasti ada beberapa hal ya. Poin utamanya dari tadi saya mendapat informasi bahwa ini evaluasi dari demo yang terjadi pada hari bulan Agustus dan juga September 2025. Apakah ini juga menjadi salah satu evaluasi besar bagi Polri, Pak? Ya, benar. Salah satu dari pelayanan publik yang kita berikan ada 8 sentuhan ya. Di antaranya ada Comment Center 110 ya. Kemudian juga ada terkait dengan PAMAPTA atau perwira kesemaptaan. Kemudian salah satunya adalah perubahan paradigma pelayanan di bidang penyampaian pendapat. Ada beberapa perubahan secara signifikan di mana tujuannya adalah memberikan layanan yang lebih penting, perlindungan secara humanis dan kemudian partisipatif, dan tentunya ini sesuai dengan harapan masyarakat dan apa yang menjadi pilar demokrasi, tuntutan kepada Polri, ini menjadi bagian penting. Baik, untuk yang terakhir Pak, tujuan dan harapan mungkin bagi Polri ke depannya dari melalui apel Kasatwil ini yang akan digelar hingga 2 hari ke depan ya gitu ya Pak, boleh disampaikan nggak Pak? Iya,
Tentu harapan ini kita melihat dari riset apa yang menjadi tuntutan civil society termasuk masyarakat. Dan tentunya harapan-harapan agar Polri lebih profesional ini menjadi landasan penting ya, sehingga apa yang diharapkan masyarakat ini bisa tumbuh bersama-sama partisipasi masyarakat dan Polri juga untuk masyarakat dan lebih profesional lagi untuk memberikan optimalisasi pelayanan publik ataupun penegakan hukum dan kegiatan di administrasi kepolisian seperti pelayanan publik. Ya, Pram, Ayah dan juga pemirsa, kita telah mendengarkan statement dari Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divhumas Polri, yang mana dari statement tersebut ia juga menyampaikan bahwa harapan dari K1 2025 ini dapat menjawab dari evaluasi, dapat menjawab riset dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri, lalu juga mendorong Polri agar lebih profesional, adaptif dan responsif, dan tentu terakhir mengoptimalkan pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga kita akan terus menanti dan juga memantau perkembangan kondisi di Kasatwil 2025. Pram, Ayah. Baik, terima kasih Jessica atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Rasa pro-Palestina di Bologna, Italia berujung ricuh. Ya, aktivis pro-Palestina memprotes pertandingan basket Virtus Basket Bologna melawan tim asal Israel Maccabi Tel Aviv. Polisi anti huru hara melepaskan tembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan aktivis pro-Palestina yang memprotes pertandingan bola basket Euroleague antara Virtus Basket Bologna melawan Maccabi Tel Aviv. Para aktivis membalas serangan polisi dengan kembang api sambil melambaikan bendera dan spanduk pro-Palestina. Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah menunda pertandingan dan memutuskan hubungan dengan lembaga-lembaga Israel. Questa partita non si doveva fare, il governo la doveva vietare e se non lo vietava il governo lo doveva fare il comune. Non lo hanno fatto per complicità o viltà con il genocidio israeliano e quindi siamo noi qui in piazza. Meskipun ada potensi gangguan publik, pertandingan tetap digelar sesuai jadwal atas perintah Menteri Dalam Negeri Matteo Piantedosi. I calendari di Eurolega erano noti da luglio, i campi di Eurolega devono essere vistati e confermati dall'organizzazione stessa. Era difficile, quasi impossibile poter rinviare la partita in termini di tempo perché il calendario è troppo fitto e in termini di posto perché le caratteristiche di un campo di Eurolega devono essere ben definite. Se no uno va in infrazione, gli addebitano la sconfitta. Sebelumnya pada hari Kamis, aktivis pro-Palestina juga mengutuk pertandingan antara Olimpico Milano melawan Hapoel Tel Aviv di Milan. Mereka mendesak pemerintah menghentikan hubungan dengan Israel, menerapkan sanksi, dan melarang Israel berkompetisi di seluruh cabang olahraga. Pemirsa, 7 jenazah termasuk anak-anak ditemukan dari bawah reruntuhan rumah di kamp pengungsi Nusairat jalur Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iStudio edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, dan setelah ini pemirsa Anda bisa langsung menyaksikan iNews bersama rekan kami Syafati Suryo dan Reza Siregar. Saya Ayah Nufus. Dan saya Pram Sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Rekaman menunjukkan warga setempat tengah mencari korban selamat dan jenazah dari reruntuhan rumah di kamp pengungsi Nusairat, Gaza, Palestina. 7 jenazah yang ditemukan pun langsung dibawa ambulans menuju rumah sakit terdekat. Sebelumnya dilaporkan 7 warga Palestina gugur dan beberapa lainnya terluka setelah pesawat tempur mengebom rumah keluarga Abu Shawish di Nusairat di pusat jalur Gaza. Diketahui saat kejadian ada 6 orang anak di rumah yang menjadi target sasaran. Serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan kota Gaza, Deir al-Balah, dan wilayah Nusairat telah merenggut nyawa 22 warga Palestina. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 83 orang terluka akibat pemboman itu.